Suara azan berkumandang tandanya subuh sudah datang. Satu persatu seisi rumah pun bangun. "Mel, udah bangun toh?" ucap Kayla saat baru saja bangun dari tidurnya. "Loh, kamu belum tidur?" ucapnya lagi setelah memperhatikan mata Melati yang masih segar, tidak seperti orang yang baru bangun tidur. "Setelah bangun tadi aku gak bisa tidur lagi," jawab Melati dengan wajah yang lemas. "Loh, memangnya kamu mikirin apa?" tanya Kayla lagi. "Cuman gak bisa tidur aja," jawab Melati yang masih tidak ingin menceritakan tentang kejadian yang menimpanya semalam, bahkan pada Rizka, teman yang kerap bersamanya. Paginya setelah sarapan dan setelah beberapa anak melaksanakan program kerja di sekolah, Pak Kentos mengatakan akan mengajak anak-anak ke sungai di ujung desa dekat proyek pembangunan jembatan di sana. Belum terlalu siang, kurang lebih pukul 10.30 pagi. Jarak ke sana sebenarnya tidak jauh jika ditempuh dengan kendaraan atau sepeda. Dengan berjalan kaki pun bisa. Hanya saja akan menghabiskan waktu cukup lama, sekitar 30 menit jika ditempuh dengan jalan kaki. Beberapa anak pun teringat dengan perkataan Pak Rohmat soal tempat itu. "Bukannya itu tempat yang dimaksud Pak Kades ya?" tanya Bakti pada Wahyu. "Kayaknya iya sih, tapi ini kan siang, jadi nggak masalah kalau kita ke sana," celetuk Yusron. Singkatnya, kendaraan berhenti di sebuah tanah lapang dengan 3 gubuk bambu berdiri kokoh di atasnya. "Ya, kita sudah sampai," ujar Pak Kentos. Tidak semisterius yang dikatakan oleh Pak Kades. Wahyu dan teman-temannya malah merasakan jika tempat ini alami dan asri, dengan latar pegunungan dan sungai besar di dekatnya. Semilir angin pun sejuk jika dirasakan di atas gubuk bambu. Serta tak jauh dari situ tampak proyek jembatan yang dikatakan Pak Kades. Jembatan yang dibangun dengan bongkahan besi besar yang nampaknya akan menjadi ikonik desa ini jika jembatan itu selesai digarap. "Jam segini aja sejuk ya, apalagi kalau sore," terang Rizka. Semua anak pun mengiyakan ucapannya. "Tapi kalau sore menjelang malam jangan kesini ya," ujar Pak Kentos. "Memangnya kenapa Pak? Kata Pak Kades juga gitu, padahal tempat ini sejuk, apalagi kalau sore," ucap Bakti. "Gak kenapa-napa Mas, pamali saja kalau kata orang di sini," jawab Pak Kentos dengan wajah seperti menyembunyikan jawaban yang sebenarnya. "Gelap juga di sini kalau malam, tidak ada penerangan sama sekali," tambah Pak Kentos. Jalan yang masih tanah bercampur kerikil batu adalah jalan satu-satunya ketika akan ke sini dari desa. Terlebih nggak ada lampu sama sekali di kiri dan kanan jalan. Jadinya ada benarnya juga kalau perkataan Pak Kentos barusan. "Mel, besok temanin aku ke sungai yuk. Aku ada proker di sana besok," pinta Rizka pada Melati saat di kamar. "Jam berapa?" "Jam 3-an, setelah asar." Kamu gak ingat dengan pesan Pak Kades dan Pak Kentos?" tanya Melati. "Gak lama kok, lagi pula kan kesananya jam 3. Nanti kalau sudah 4:30 kita pulang, kan masih terang jam segitu," pungkas Rizka. Melati diam sebentar. Namun setelah memikirkan bahwa Rizka sudah sering membantunya, maka giliran dia yang membantu Rizka besok, dan Melati pun setuju. Besoknya sekitar jam 2 siang sepulang mengajar anak-anak desa mengaji, Rizka dan Melati pun bersiap. Di sana Rizka akan melaksanakan proker literasi menulis impian dengan anak-anak di desa. Seiring dengan Rizka yang bersiap dibantu oleh Melati, satu persatu anak pun datang. "Tunggu di depan dulu ya Dek, kumpul di situ," terang Rizka. Setelah semuanya siap dan anak-anak sudah datang, mereka berangkat dengan berjalan kaki. Beberapa anak tampak jalan dengan menenteng tas sekolahnya, dan sebagiannya lagi ada yang hanya menggenggam buku tulis yang dilipatnya. Rizka memilih jalan yang melintasi area persawahan dengan lebar yang hanya 1 meter dan beralaskan tanah, membuat mereka harus ekstra hati-hati. Terlepas dari itu semua, suasana desa sangat terasa di sini. Udara sore hari yang segar dengan pemandangan indah pun menjadi santapan lezat bagi mata sore itu. "Mau kemana Mbak?" tanya setiap warga yang berpapasan dengan rombongan Rizka. "Mau main ke sungai Bu, Pak," jawabnya. "Mau ada apa Mbak? Kok sama anak-anak?" tanya salah satu warga. "Ada kegiatan Bu, ya sekalian ngajak anak-anak," jawab Rizka sambil sedikit tertawa. "Hati-hati ya Mbak, sudah masuk sore."
Hampir setiap warga yang dijumpainya mengatakan demikian. Namun Rizka masih merasa yakin kalau semuanya akan aman. Terlebih prokernya hanya akan diadakan di atas gubuk kemarin, jauh dari arus sungai. Semilir angin sore menyertai Rizka dan Melati yang sedang berkegiatan dengan anak-anak desa. Dengan duduk bersila di atas gubuk bambu, Rizka mulai kegiatannya, yakni mengarahkan anak-anak menulis cita-citanya dan impiannya di atas kertas yang telah disediakan. Aku mau jadi polisi. Kalau aku pengen jadi pilot. Kalau aku mau jadi dokter. Ucap para anak-anak yang antusias melontarkan setiap cita-cita dan impiannya. Singkat cerita, cahaya matahari perlahan turun saat jam menunjukkan hampir pukul 5 sore. Sesuai pesan Pak Rohmat, lantas Rizka dibantu Melati mencukupi kegiatannya dan bergegas pulang. Anak-anak pulang dengan riang dan senyum yang mekar di wajahnya. Namun di antara suasana yang sedang gembira, tiba-tiba hal yang janggal datang dan merubah suasana seketika. Bagaimana tidak, saat Rizka tengah bercanda dengan anak-anak, tiba-tiba Rizka mendapati Melati yang berjalan lebih dulu dan malah berlawanan arah dengan jalan mereka pulang. Anehnya langkahnya tertuju pada lahan kosong dekat sungai, yang di sana juga berdiri tegak beberapa pohon kelapa. Dek, sebentar, ucap Rizka pada anak-anak yang berjalan mendahulunya. Rizka diam sejenak, melihat keadaan Melati. Mel, kamu cari apa? Tanya Rizka. Mel, kamu cari apa? Tanya Rizka lagi. Itu, kesana, jawabnya. Sontak Rizka bingung dengan yang dimaksud oleh Melati. Mel, gak ada apa-apa di sana. Kali ini tak sepatah kata pun keluar dari mulut Melati. Melihat itu, Rizka ditemani beberapa anak mengejar Melati yang kian menjauh. Hei, Melati! Hentak Rizka sambil menepuk bahu Melati, dan Melati pun terperanjat. Kenapa, Riz? Tanya Melati. Kenapa? Kamu yang kenapa? Aku gak apa-apa kok, terang Melati. Ia merasa tidak sedang terjadi apa-apa kepada dirinya. Misi mbah, celetuk anak-anak yang malah bercanda demikian. Hus, ayo pulang, sudah hampir maghrib. Ayo Mel, nanti saja dibahasnya di posko, ujar Rizka pada Melati dan anak-anak. Anak-anak satu persatu pun pulang seiring dengan jalan yang hampir tiba di posko KKN. Sedari tadi Melati tampak diam dan berbeda dari biasanya. Pandangannya terlihat berbeda, dan beberapa kali melamun tak kala Rizka mengajaknya berbicara. Keadaan ini mulai disadari Rizka sejak kejadian tadi. Dari mana kalian? Tanya Aska yang sedang berada di beranda rumah menyambut kedatangan Rizka dan Melati. Dari sungai yang kemarin, jawab Rizka. Jam berapa ini? Bisa-bisanya kalian sampai jam segini baru dari sana. Udahlah, nanti aku jelasin, terang Rizka. Melati masih sama dengan keadaan tadi, diam. Aska hanya melihatnya dengan keheranan. Malamnya setelah maghrib, semuanya berkumpul di ruang tamu untuk sekedar bersantai. Dengan wajah yang melas dan murung, Melati duduk di kursi, sementara yang lain sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Riz, itu si Melati kenapa? Tanya Yusron dan Aska pada Rizka. Wah, aku juga gak tahu. Sepulang dari sungai tadi, dia sudah begitu. Tadi saat baru jalan balik dari kubu kemarin, Melati tiba-tiba jalan sendiri ke arah tanah kosong yang di pinggir jalan dekat sungai itu. Waktu ditanya, cuman bilang mau ke sana. Dan aneh sekali raut mukanya, terang Rizka. Tak lama Rizka menceritakan itu, Melati yang sedari tadi hanya duduk tiba-tiba mengeluh jika tangan kirinya sakit dan berat. Sontak membuat semua melihat ke arah Melati. Kamu kenapa, Mel? Tanganku sakit, ucapnya sambil memegang tangan kirinya. Di antara mereka, Aska yang memiliki latar belakang anak kesehatan sehingga ia membantu Melati kali ini. Cukup lama, tapi Melati masih mengeluh rasa sakit di tangannya. Hingga akhirnya Melati mengutarakan suatu hal yang membuat seisi rumah bergidik ngeri. Tanganku sakit bukan karena sakit, tapi karena hal lain, ucapnya dengan lirih. Hah? Maksudnya gimana, Mel? Tanya Aska di sampingnya. Iya, hal lain, ucap Melati lagi. Aska masih bingung, begitupun juga dengan yang lain. Kamu jangan ngada-ngada, mending kamu istirahat dulu aja di kamar. Nanti juga mendingan
Paling itu pegal-pegal biasa karena kecapean. Melati pun menurut dan ia masuk ke dalam kamarnya di belakang. Kamar yang ternyata akan membuatnya lebih menjadi-jadi. Singkatnya saat di kamar, Aska yang sedang hendak ambil air minum tak sengaja melihat Melati yang sedang terbaring, tapi dengan air mata yang mengalir. Melati, Melati!" ujar Aska menghampiri teman-temannya di depan. Sontak semuanya berbondong-bondong menghampirinya. Para perempuan masuk ke dalam kamarnya dan membantu menenangkannya. Dan saat ditanya ada hal apa yang menimpanya, ia hanya diam dan terus menangis. Pandangannya kosong dengan mata yang memerah. Kaki dan tangannya yang sangat dingin membuat Aska dan semua perempuan kebingungan apa yang harus dilakukan. Segala upaya sudah dilakukan, membaluri badannya dengan minyak angin, memijit tangannya yang katanya sakit, hingga memberinya air minum hangat. Tapi semuanya percuma. Air matanya terus mengalir dengan matanya yang terus terpaku menatap langit-langit rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Kentos yang baru saja pulang ke rumah dan memecah ketegangan. Ia bingung melihat raut muka anak-anak yang sedang tegang. "Kenapa ini? Ada apa?" tanyanya. "Ini Pak, Melati." "Kenapa dia?" Rizka pun menjelaskan kejadian secara beruntun. Seakan paham Pak Kentos mengambil sesuatu dari kamarnya yang tidak seorang pun tahu apa yang diambilnya. "Melati, kamu kenapa?" tanya Pak Kentos. Melati hanya diam dan terus saja menangis. "Bantu Bapak, pegangin Melati," ucap Pak Kentos pada Aska dan Kaila. Pak Kentos mulai melancarkan aksinya. Ia mulai merapalkan sesuatu yang tak seorang pun tahu apa yang dibacanya. Di luar dugaan, rapalannya bereaksi. Melati yang sedari tadi diam dan menangis kini mulai berontak. Melati semakin menangis. Aska dan Kaila yang memeganginya terlihat ketakutan, karena mungkin kejadian seperti ini baru pertama kali mereka berdua lihat. Dan selang beberapa saat, Udah pergi anaknya," ucap Pak Kentos. "Memangnya Melati kenapa, Pak?" "Ada yang ngikut dari sana," terang Pak Kentos. "Siapa, Pak?" "Tidak perlu tahu, kan Bapak sudah bilang jangan ke sana kalau menjelang malam." "Tadi saya sudah selesai jam 5 kurang, Pak, dan sudah jalan pulang, dan Melati begini waktu di jalan pulang," Rizka mencoba menjelaskan. "Gak perlu takut, Melati tidak akan diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang terpenting adalah Melati jangan dibiarkan sendirian, harus ada yang menemaninya, takutnya mereka datang lagi," ucap Pak Kentos. Sejak kejadian ini, Rizka dan Aska menjadi takut saat hendak tidur bertiga dengan Melati di kamar belakang. Sejak itu pula, mereka bertiga tidur di kamar depan lagi bersama dengan yang lain. Semakin hari Melati menjadi pribadi yang semakin menakutkan, lebih sering diam dan melamun. Beberapa kali para perempuan melihatnya mengeluh tangannya kesakitan dan menangis lagi. Hingga di suatu hari saat Melati dan Aska sedang bersantai di rumah depan, secara singkat Melati menceritakan suatu hal yang datang saat ia pulang dari sungai, sementara Rizka tidak melihatnya. Sore itu di atas lapangan tepi jalan ada sesuatu hal yang menarik pandangan Melati. Dari tempatnya berdiri, ia melihat 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang melambaikan tangan kepadanya. Mereka bertiga mengajaknya bermain. Mereka mengikutiku sampai rumah, bahkan saat masih di jalan. Salah satu di antara mereka menarikku hingga jatuh. Rizka yang tidak tahu mengira aku jatuh terpeleset atau kesandung, padahal enggak, terang Melati. Aska hanya mengangguk-angguk mendengarkan ceritanya, tapi di tengah percakapan, "Dia datang lagi," ujar Melati tiba-tiba. Melati berusaha tenang, tapi tidak dengan Aska. Dia bingung karena hanya ada mereka berdua saja di rumah. Aska semakin kacau saat melihat Melati mengatakan jika sosok anak-anak itu ada di belakangnya dan membuat Melati tidak berani melihat ke arah Aska. Aska diam mematung karena sedang ada makhluk lain yang tak bisa dilihatnya sekarang yang ada di belakangnya. Di sisi lain Aska melihat Melati perlahan berubah. Matanya memerah dan tatapannya berubah tajam. Di situasi seperti ini, Aska bisa menilai jika ini sudah bukan Melati temannya lagi. Tiba-tiba Melati menangis. Aska menjadi semakin bingung. Situasi ini bertahan lama, hingga akhirnya Aska menghubungi yang lain melalui WhatsApp grup. "Gak ada yang mau balik ke posko, ini Melati kambuh lagi," tulisnya dalam pesan singkat.
Dan tak berselang lama, Wahyu, Bakti, dan Yusron datang menyusul. Aska seperti diguyur air yang dingin di tengah situasi yang tegang. "Kenapa Melati, Kak?" tanya Bakti. "Nggak tahu, ini." "Mel, tiduran aja di kamar ya," ajak Aska. Mereka semua bingung harus melakukan apa pada Melati. Mencoba mendoakannya dengan rapalan-rapalan doa pun sudah, tapi Melati masih belum menunjukkan perubahan. Malah tangisannya menjadi semakin menjadi-jadi. Matanya memerah, tatapannya kembali tajam, ditambah terus mengeluh sakit pada tangan kirinya. "Mereka di sini, mereka datang lagi, tolong aku," ucapnya yang membuat Aska, Yusron, Bakti, dan Wahyu bergidik ngeri. "Bawa ke dalam, jangan sampai ada warga yang melihat ini," ucap Yusron. Setelah di dalam, Melati didudukan, ditemani Aska di sampingnya. Hingga sore hari semua sudah ada di rumah, namun tidak dengan Pak Kentos. Padahal saat ini Melati sedang perlu bantuannya. Wahyu, Bakti, dan Yusron mencoba mencarinya, tapi tak juga menemukan keberadaannya. Saat senja akan dilumat oleh gelapnya malam, mereka bertiga pun pulang dengan tangan hampa. Tapi baru saja tiba di depan rumah, Pak Kentos datang dari belakang. Aneh dan kebetulan sekali. "Dari mana, Pak? Kami cari Bapak kemana-mana gak ada," ujar Wahyu. "Memangnya kenapa, Yu?" "Melati, Pak, Melati." Tanpa menjawab, Pak Kentos bergegas masuk ke dalam dan menghampiri Melati yang terus saja menangis. Seperti yang dilakukannya kemarin, Pak Kentos berhasil mengusir sosok yang mengikuti Melati. "Mereka datang lagi, yang kemarin," ucap Pak Kentos. "Lalu bagaimana, Pak?" tanya Aska. "Kita tunggu saja besok. Kalau mereka datang lagi, nanti Bapak coba pikirkan jalan keluarnya." Hari berlalu, tak ada perubahan pada Melati. Kali ini Melati kembali kumat lagi setelah saat bersantai di ruang tamu dengan Aska, Rizka, dan Kayla. Di saat itu pula, di rumah sedang ada Bu Suminah, warga desa yang tak sengaja berkunjung datang. "Mbak Mel," panggil Kayla saat menepuk kakinya, karena tiba-tiba saja Melati berubah menjadi diam. "Kayaknya kumat lagi deh," ujar Aska. "Loh, Mbak Melati kenapa?" tanya Bu Suminah yang bingung melihatnya. Aska, Rizka, dan Kayla bingung harus menjawabnya dengan kalimat apa. Karena mereka dan yang lainnya memilih untuk merahasiakan ini dari warga desa. "Gak apa-apa, Mbak, cerita saja. Barangkali Ibu bisa membantu. Tak perlu takut ataupun sungkan," ucap Bu Suminah. Tapi sepertinya Bu Suminah sudah tahu jika ada jin atau hal gaib yang mengikuti Melati beberapa hari ini. Tanpa bertanya, Bu Suminah minta diambilkan segelas air minum untuk Melati. Rizka pun menurut dan segera mengambilkannya teko dan gelas di dapur. "Ini, Bu." "Mbak, bisa bantu Ibu dudukan Melati di kursi." Berbeda dengan Pak Kentos, Bu Suminah menyandarkan Melati dengan menyentuh beberapa bagian tubuh Melati sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tak ada reaksi dari Melati maupun jin itu. Melati hanya menatap balik Bu Suminah dalam diam dengan tatapan yang tajam. "Tempatmu bukan di sini, kasihan anak ini," ucap Bu Suminah dengan nada yang pelan. Tak lama akhirnya Melati pun sadar. Selama berhari-hari kejadian ini terus berulang. Melati berkali-kali kesurupan, sadar, kesurupan, dan kemudian sadar lagi. Usaha yang dilakukan Pak Kentos dan Bu Suminah hanya berdampak sesaat. Melati mengeluh lelah jika begini terus-terusan, sementara KKN masih hampir 2 minggu lagi dan program KKN masih banyak yang belum dijalankan. Yusron sebagai ketua tim pun kini mulai resah. Bagaimana program kelompok akan dijalankan jika masalah ini tidak kunjung terselesaikan? Bak angin bersambut. Pak Kentos menepati perkataannya jika ia akan mencarikan solusi dari permasalahan ini. Besok paginya saat Wahyu dan beberapa anak sedang berkumpul, Pak Kentos datang menghampiri. "Nanti kalau Melati kambuh lagi, kalian datang ke Bu Yati. Rumahnya di dekat madrasah yang biasa kalian ke sana. Kemarin Bapak sudah menceritakan kejadian ini kepada dia." Mendengar demikian, semuanya mengangguk setuju. Semua percaya dengan Pak Kentos karena beliaulah orang tua mereka di sini. Dan benar saja, di tengah siang bolong yang terik, Melati pun kambuh lagi. "Ini setan gak kenal cuaca apa gimana sih? Siang begini masih aja datang," gerutu Bakti dengan kesal.
Mengetahui hal itu, Aska dan Bakti langsung menuju rumah Bu Yati untuk meminta pertolongan. "Assalamualaikum," ucap Bakti saat sampai di pelataran rumah Bu Yati. "Waalaikumsalam. Oh, adik-adik KKN, ada apa ini?" ucap perempuan paruh baya itu. "Gini Bu, kami diberitahu oleh Pak Kentos mau minta tolong teman saya kerasukan," ucap Aska. "Astagfirullah, ya sudah, ayo kita ke sana. Kemarin Pak Kentos juga sudah cerita." Di rumah, Rizka dan Kayla sedang memegangi Melati agar tidak pergi. Di situ ada Pak Kentos yang juga menemani. Cuaca yang panas bertambah panas, tak kalah jin yang di tubuh Melati berontak saat Bu Yati membacakan ayat Al-Quran. Sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata metode yang digunakan untuk menyadarkan Melati, tapi itu cukup membuat seisi ruangan ngeri saat melihatnya, kecuali Pak Kentos, karena sudah tidak asing lagi dengan hal yang seperti ini. Melati tampak diam sambil menangis menahan gejolak yang ada di dalam dirinya. "Ya Allah, astagfirullah." Beberapa perempuan terdengar membacakan doa mencoba untuk membantu Bu Yati, walau mereka tahu kalau usahanya tidak akan membantu banyak. Melati hanya meronta-ronta. Bu Yati mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tubuh Melati, namun yang didapat Bu Yati hanyalah tangisan dan sesekali teriakan. Mengetahui hal itu, yang paling penting sekarang bukanlah berkomunikasi dengannya, tapi adalah mengusirnya terlebih dahulu. Dengan ilmu yang dimiliki oleh Bu Yati, beliau berhasil mengusir sosok jin yang ada di tubuh Melati. Setelah semuanya aman, Aska, Rizka dibantu yang lain memindahkan Melati ke dalam kamar, dan pesan yang diberikan oleh Bu Yati sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kentos. Jangan biarkan Melati sendirian dimanapun, dan selalu diawasi segala aktivitasnya. Ketegangan hari itu pun usai. Seisi rumah bisa bernafas lega. Bu Yati memberikan informasi jika sosok jin yang mengikuti Melati sekarang tidak hanya anak-anak, tapi juga ada perempuan tua yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Jadi tugas teman-temannya adalah jangan biarkan Melati melamun, apalagi kosong pikirannya, karena mereka akan mencari celah kapan mereka bisa masuk ke dalam tubuh Melati. Sedikit saja lengah bisa membahayakan bagi diri Melati. "Ini minumkan ke Melati saat subuh dan sebelum malam," ucap Bu Yati sambil memberikan sebotol kecil berisi air putih. Setelah ditangani Bu Yati, Melati sudah pulih, tapi ternyata tidak untuk seterusnya. Setelah kurang lebih 3 hari, tanda-tanda itu datang lagi. Tepatnya sepulang dari mendatangi hajatan nikahan adik dari Pak Kades. Saat semuanya tengah beristirahat ba'da Isya, Melati sedang tiduran di dalam kamar, dan semua perempuan juga sedang ada di dalam kamar saat itu. Tanda kedatangannya masih sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Melati yang tiba-tiba diam melamun dan mematung. Tatapannya tajam ke arah langit-langit kamar dengan mata yang memerah. Rizka dan Aska yang kala itu ada di dekatnya pun menyadari perubahan Melati. Melati, dia kambuh lagi," ucapnya yang membuat seisi kamar berhamburan. Di tengah ketegangan yang datang, tiba-tiba Aska teringat dengan air yang diberikan oleh Bu Yati. "Coba diminumkan air dari Bu Yati, Riz," seru Aska pada Rizka. Setelah diminumkan, Melati sedikit sadar. Saat itu ia minta dibantu untuk keluar kamar. Katanya mereka datang lagi dan ada di dalam kamar ini. Dibantu Rizka, Aska dan yang lainnya, Melati pun didudukkan di ruang tamu. "Mending panggil Bu Yati aja deh," ucap Yusron saat baru tiba di posko bersama dengan Wahyu dan Bakti. Semuanya pun sontak setuju. Di situ mereka kembali membagi tugas, menjaga Melati, kemudian ada yang menjemput Bu Yati dan mencari Pak Kentos yang sedang pergi. "Mereka masih di sini, aku takut," ucap Melati. "Di mana?" tanya Aska penasaran. "Itu sedang memperhatikanku di belakang kamu," ujar Melati dengan kepala tertunduk. "Aduh, kenapa sih aku selalu terperangkap di situasi begini?" ucap batin Aska. Aska, Rizka, dan Kayla setia menemani Melati. Mereka tak lepas dengan doa-doa yang mereka bisa. "Berdoa terus, Mel," ujar Rizka, dan Melati pun mengangguk. Saat itu nampak Melati sudah tidak mampu lagi menahan. Tubuhnya kembali terpaku. Wajahnya sontak memucat. Saat diajak berbicara pun ia diam tanpa menjawab. Dengan mata yang tajam ia menatap satu persatu orang yang ada di ruang tamu bersamanya.
Rizka, Kayla, dan Aska terperanjat melihat perubahan Melati. Ingin rasanya mereka berlari keluar rumah sekencang mungkin, tapi mereka harus bertahan di sini demi kebaikan Melati dan menunggu kedatangan yang lain. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar rumah. Bu Yati datang dengan Bakti, Yusron, dan Tika. Astagfirullah, ucap Bu Yati saat baru datang dan melihat keadaan Melati. Dengan cepat Bu Yati menanganinya. Dikeluarkannya segala macam barang yang ia bawa, hingga di suatu bagian yang membuat siapa saja yang melihat Melati diam dan terperanjat. Kowe sopo? Ucap Bu Yati pada Melati. Aku seko Kalikono. Ucap kalimat bahasa Jawa keluar dari mulut Melati. Sejak kapan Melati bisa bahasa Jawa kayak gini dan lancar? Tanya Anita. Bodoh, itu bukan Melati yang berbicara, jawab Bakti. Aku seneng karo bocah iki. Aku meh gowo bocah iki benok karo aku, ucap sosok jin yang ada di tubuh Melati. Kamu minta apa dari anak ini agar kamu lepaskan? Tanya Bu Yati. Terjadi negosiasi yang alot antara Bu Yati dan sosok jin yang ada di tubuh Melati. Jin itu masih terus kekeh untuk membawa Melati bersamanya dan hanya Melati yang ia inginkan. Aku gak akan pergi sebelum aku mendapatkan anak ini. Bu Yati sontak bingung, tapi beliau tidak kehabisan akal. Kalau aku tukar bagaimana? Kamu minta apa? Hingga akhirnya sosok jin di tubuh Melati pun mau melepaskan Melati dengan satu syarat. Aku minta ayam. Ayam apa? Ayam hitam. Aku minta ayam hitam sekarang. Taruh di wilayahku dekat sungai di sana. Sekarang. Hal ini membuat Bu Yati dan Pak Kentos yang sedari tadi mengawasi di situ pun bingung, karena ayam ini adalah isyarat mengenai tumbal. Agak lama Bu Yati dan Pak Kentos terperangkap di situasi yang terdesak ini. Saya ambilkan ayam punya saya. Saya punya ayam hitam walaupun tidak hitam semua di bagian tubuhnya, ucap Pak Kentos tiba-tiba. Diambilnya ayam tersebut dari belakang rumah. Tanpa menggunakan tempat, ditaruhnya ayam yang tidak begitu besar itu di kantong jaket loreng yang ia bawa. Yang laki-laki temani bapak ke sungai. Dengan rasa takut yang masih ada, Wahyu, Bakti, dan Yusron pun berangkat menemani Pak Kentos. Dengan membawa motor yang ada, mereka berangkat melewati jalanan gelap tanpa penerangan. Baru kali ini, Wahyu, Bakti, dan Yusron ke sungai malam-malam begini. Rasa takut bercampur tegang menyelimuti perasaan mereka. Saat tiba di gubuk, suasana sangat gelap tanpa ada cahaya lampu sama sekali. Hanya dengan mengandalkan cahaya rembulan malam itu, Pak Kentos tampak menghampiri seorang kakek tua yang sedang duduk di salah satu gubuk bambu di sana, dan terlihat seperti sudah menunggu kedatangan mereka semua dan tahu kalau Pak Kentos akan datang ke sini malam ini. Itu anakku ada yang kena dari sini, ucap Pak Kentos kurang lebih seperti itu. Bagaimana kakek tua itu tahu soal kejadian ini? Kapan dia datangnya? Dan kenapa dia bisa di sini? Tanya Wahyu dalam hati karena ia heran dengan keberadaan kakek tua tersebut. Bakti dan Yusron pun demikian. Sudah kamu bawa? Tanya kakek yang masih misterius itu. Sudah, ini, jawab Pak Kentos sambil memperlihatkan ayam yang dia bawa. Taruh di dekat pohon pisang itu, kemudian ditali agar tidak lari, ujar kakek tua itu. Wahyu, Bakti, dan Yusron masih terus bertanya-tanya dalam hati mengenai kejadian ini. Antara sosok jin penunggu sungai di sini yang merasuki Melati, ayam hitam, dan kakek misterius itu. Ayo ikuti bapak, bantu terangi pakai senter HP, ucap Pak Kentos. Dengan jantung yang berdegup, Wahyu, Bakti, dan Yusron melangkahkan kakinya bersama dengan Pak Kentos dan kakek tua itu. Tempat yang Pak Kentos dan kakek itu tuju untuk menaruh ayam yang dibawa adalah pohon pisang yang berdiri tegak di atas belukar yang berada di dekat dengan jembatan. Suasana sangat mencekam pada saat itu. Sampai saat tepat di depan pohon pisang yang dimaksud, Pak Kentos lantas mengikat ayam di bawahnya di batang pohon pisang itu. Panas banget di sini, terang Bakti. Yusron pun mengeluhkan demikian. Iya, sepertinya sedang banyak orang di sini, sehingga udaranya panas begini, ujar Wahyu. Jangan bilang begitu, sudah, diam saja dan bantu terangi saja.
ucap Pak Kentos yang ternyata mendengar obrolan Wahyu dan kedua temannya. Kakek yang masih misterius bagi Wahyu, Yusron, dan Bakti itu tanpa komat kamit entah apa yang dibacakan. "Sudah, ayo kembali," ajak Pak Kentos. "Pelan-pelan, nanti akan pergi sendiri, ditunggu saja," ucap kakek tua tersebut saat sudah kembali ke area gubuk. Setelah beres dan kembali ke rumah, Bu Yati dan para perempuan masih berkumpul di antara Melati. Tapi saat itu Melati sudah terlihat tenang. "Bagaimana, Bu?" tanya Pak Kentos pada Bu Yati. "Sudah agak aman, Pak." Pasca kejadian hari itu, Melati sudah perlahan membaik. Meskipun tatapannya masih kosong dan terlihat seperti orang linglung, semuanya masih menjaga dan memperhatikan Melati dimanapun keberadaannya. Satu hal yang ditakutkan Wahyu dan seluruh temannya adalah jika Melati masih begini sampai hari penarikan KKN tiba. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana jika sosok jin yang mengikuti Melati akan terus mengikutinya sampai ke daerah yang sangat jauh dari timur sana? Semoga saja yang ditakutkan tidak terjadi. Semoga Melati bisa lekas pulih sebelum hari penarikan KKN tiba. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Pak Kentos sedang bersantai di depan rumah dengan satu puntung rokok di tangannya. Tak lupa secangkir kopi juga menemaninya. Kopi yang biasa dibuatkan oleh Kaila. "Aku buatkan juga ya lah," ucap Wahyu sambil tertawa kecil. Diambilnya kursi untuk ikut bersantai dengan Pak Kentos di depan rumah. Banyak hal yang diobrolkan dengan Pak Kentos saat itu. "Yuk, tahu kenapa Bapak melarang kalian main ke sungai kalau udah sore?" tanya Pak Kentos. "Kenapa, Pak?" "Dulu sebelum ada pembangunan jembatan, di sana itu tempat pemakaman umum di desa ini. Bahkan desa-desa lain juga memakamkannya di sana jika ada warganya yang meninggal." "Hah? Lalu pemakamannya di mana sekarang, Pak? Digusur begitu aja?" Tidak digusur, tapi dipindah." "Bagaimana caranya, Pak?" "Waktu itu ada banyak orang yang terlibat memindahkan. Semuanya dipindahkan." "Tulang belulang begitu dipindahkan ya, Pak?" "Ya, tidak hanya itu. Yang tidak terlihat pun juga dipindahkan. Dan memindahkan yang tidak terlihat itu adalah yang tersulit. Perlu usaha ekstra. Ada beberapa makam yang tidak bisa dipindahkan, walaupun akhirnya bisa juga dipindahkan. Saat itu banyak sekali melibatkan banyak orang yang memiliki banyak ilmu spiritual. Dan pemakaman yang baru ada di utara desa yang kamu dan teman-teman tahu sekarang. Makanya Bapak nggak pengen kalian ke sana kalau menjelang malam. Warga sini saja nggak ada yang berani dan melarang anak-anaknya untuk main ke sana. Apalagi kalian bukan warga sini. Karena sangat rentan tertimpa hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti sekarang yang menimpa Melati." "Dulu pemakamannya tepatnya di sebelah mana, Pak?" "Di tempat yang sekarang dibangun gubuk bambu. Hingga jalan akan memasuki jembatan itu," jawab Pak Kentos. Pembangunan jembatan itu sudah memakan banyak korban atau tumbal. Waktu itu sudah ada satu pekerja yang dicor hidup-hidup di tiang beton di bawah jembatan. Semua pekerjanya nggak ada yang tahu. Yang mereka tahu, dia berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. "Lalu bagaimana bisa Bapak tahu?" "Ya, hanya segelintir orang saja yang tahu tentang masalah ini. Termasuk kamu yang baru Bapak beritahu, karena temanmu ada yang sudah begini." Fakta ini membuat Wahyu terkejut mendengarnya. Pantas saja Pak Kentos, Pak Kades hingga warga memperingatkannya dan teman-temannya untuk tidak ke area sungai menjelang malam. Ternyata ini adalah akar sebabnya. "Kenapa nggak memberitahu sejak awal, Pak? Kalau sejak awal mungkin Melati nggak begini," tanya Wahyu. "Bapak tidak ingin membuat kalian takut KKN di sini, karena baru kali ini terjadi masalah seperti ini. Di sini sudah kerap dipakai KKN, tapi nggak ada yang tertimpa masalah seperti kalian, karena ini kali pertamanya," jawab Pak Kentos. Menjelang hari-hari penarikan, tak ada tanda-tanda kalau Melati akan kambuh lagi. Sosok jin yang mengikuti Melati pun tidak muncul lagi hingga hari penarikan KKN pun tiba. Tapi setelah kejadian itu, tatapan Melati masih terlihat linglung. Di hari penarikan, Wahyu dan seluruh teman-temannya berpamitan dengan Pak Kentos, Pak Rohmat, dan beberapa warga desa yang lain. Isak tangis melepas kepergian mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Setelah semuanya kembali ke daerah masing-masing, hanya beberapa saja yang masih menjaga komunikasi hingga sekarang. Dan Melati tidak lagi mengeluhkan tentang masalah yang ditimpanya di daerah sana. Semuanya lega,
kalau Melati bisa kembali ke daerahnya tanpa membawa hal apapun kecuali kenangan dan barang bawaannya. Dan tak lama dari KKN, Melati sudah menikah dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak. Hingga sekarang cerita ini menjadi kenangan tersendiri bagi Wahyu dan semua teman-temannya. Jika ada yang mengetahui tentang lokasi yang menjadi latar dari cerita ini, sekali lagi, mohon untuk disimpan bagi diri sendiri saja. Sekian dan terima kasih.